warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, pernahkah kita merasa sedih atau bahkan geram melihat konflik antar umat beragama yang terjadi hanya karena perbedaan keyakinan? Padahal kita hidup di Indonesia, negeri yang kaya akan keragaman baik suku, budaya, bahasa maupun agama. Justru karena keberagaman itu, kita ditantang untuk hidup saling menghargai dan membangun kebersamaan. Dalam kondisi inilah pentingnya memahami dan menerapkan moderasi beragama. Sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata beberapa tahun lalu saat gempa melanda Lombok. Banyak bangunan hancur, masjid, gereja, rumah-rumah warga. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana masyarakat lintas agama saling membantu. Umat Islam membantu membangun kembali gereja, sementara umat Kristen ikut gotong royong membangun masjid tetangganya. Mereka tak bertanya apa agama satu sama lain, karena yang mereka tahu, mereka adalah sesama manusia, sesama warga, sesama saudara. Kisah ini mencerminkan semangat moderasi beragama yang sesungguhnya, bukan hanya dalam kata-kata tetapi dalam perbuatan nyata. Lalu, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap ini bukan berarti mencairkan iman atau melemahkan keyakinan, tetapi justru menguatkan nilai-nilai universal seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan. Dalam Islam, ini dikenal dengan istilah ummatan wasoton, yang artinya umat pertengahan yang adil dan bijaksana. Dalam agama-agama lain pun nilai moderasi sangat dijunjung tinggi. Dalam ajaran Kristen, kasih bahkan diberikan kepada musuh. Dalam ajaran Buddha ada nilai karuna atau belas kasih kepada semua makhluk. Semua agama mengajarkan perdamaian, bukan permusuhan. Moderasi beragama penting bukan hanya dalam forum resmi atau diskusi antar agama. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, misalnya menjaga lisan dan jari dari menyebarkan ujaran kebencian, terutama di media sosial. Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan hoaks yang menyerang kelompok agama lain. Lalu belajarlah memahami perbedaan, bukan menghakiminya. Kita boleh berbeda dan itu sah-sah saja. Tapi perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling mencurigai apalagi membenci. Kita juga bisa membuka ruang dialog berdiskusi secara sehat dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, bukan untuk menyamakan iman, tapi untuk saling menghargai. Selain itu, jangan ragu untuk membantu siapapun yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agamanya. Jika ada tetangga yang sedang sakit atau berduka, bantulah. Jika mereka merayakan hari besar keagamaan, berikan ucapan dengan tulus. Tindakan-tindakan kecil seperti ini adalah wujud nyata dari moderasi beragama. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar kita. Jadilah umat beragama yang taat secara spiritual, namun juga lembut dalam bersikap sosial. Dengan begitu, kita bisa menjadi pelita dalam keberagaman dan menjaga Indonesia agar tetap damai dan bersatu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.